Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfia Islamia dengan NIM 12010725925. Saya kelas 3C Pendidikan Kimia. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah anorganik, dan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur atom. Adapun 4 pembahasan. Yang pertama, struktur atom. Yang kedua, spektrum atom hidrogen. Yang ketiga, teori atom Bohr. Dan yang keempat, teori atom berdasarkan mekanika gelombang. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu struktur atom. Ada beberapa pengembangan model atom, yakni yang pertama model atom Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk bulat, di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Elektron-elektron dalam atom diumpamakan seperti butiran kismis dalam roti. Maka teori atom Thomson juga sering dikenal dengan teori atom roti kismis. Namun, kelemahan teori ini adalah Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang kedua yaitu model atom Rutherford, mengajukan teori atom sebagai atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga yaitu teori atom Bohr, menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbital planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbital elektron berada tingkatan energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbital dari inti, maka semakin tinggi tingkatan energi. Lintasan orbital elektron ini disebut juga kulit elektron. Ketika elektron jatuh dari orbital yang lebih luar ke orbital yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbital tersebut. Dan yang keempat yaitu teori mekanika kuantum, menjelaskan bahwa elektron yang bersifat sebagai gelombang tidak mungkin berada dalam suatu lintasan, sebagaimana teori atom Bohr. Jika elektron berada dalam suatu daerah atom, maka posisi atau lokasi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Dapat kita lihat bersama-sama gambar dari teori mekanika kuantum, teori atom Bohr, dan teori atom Rutherford. Pembahasan yang kedua yaitu spektrum atom hidrogen. Apa sih spektrum atom? Spektrum atom adalah spektrum garis dengan warna tertentu sesuai dengan teori mekanika klasik. Spektrum atom seharusnya merupakan spektrum kontinu, sebab pelepasan radiasi yang menyertai pelambatan gerak elektron berlangsung secara kontinu. Spektrum atom hidrogen memiliki tabung sinar hidrogen, adalah suatu tabung tipis yang berisi gas hidrogen pada tekanan rendah dengan elektron pada tiap-tiap ujungnya. Pada gambar di samping menunjukkan bagian dari tabung sinar katoda. Sebelah kanan menunjukkan 3 garis yang paling mudah dilihat pada daerah tampak visible dari spektrum. Kita masuki pembahasan yang ketiga yaitu teori atom Bohr.
Penjelasan tentang model atom ini yaitu menggambarkan model atom yang seperti planet tata surya, di mana inti atom layaknya seperti matahari sebagai pusat dan di luarnya dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak dalam lintasan atau orbit sirkule. Namun, untuk gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatiknya. Brown mengungkapkan pendapatnya mengenai model atom miliknya bahwa elektron-elektron yang terdapat dalam suatu atom memiliki lintasan yang terdiri, namun tetapi berada di sekeliling inti atom, di mana masing-masing lintasan atau orbitalnya memiliki hubungan dengan berkali-kali lipat total energi dari harga kuantum pada keadaan dasar. Kelemahan teori atom Bohr. Model ini didasarkan atas spektrum atom yang berlaku untuk benda-benda yang bersifat makroskopik, bukan untuk partikel yang bersifat mikroskopik. Model atom ini tidak dapat menjelaskan spektrum atom multi-elektron. Model atom ini tidak dapat menjelaskan mengenai spektrum halus. Teori atom ini tidak sanggup dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada teori ini tidak dapat menjelaskan garis spektrum yang terpisah menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh efek J6 dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Pembahasan yang keempat yaitu teori atom berdasarkan mekanika gelombang. Model atom yang lebih baik ini terwujud dalam model atom mekanika gelombang yang dirumuskan oleh Schrödinger pada tahun 1926. Pada model atom ini tidak dapat lagi digambarkan lintasan elektron dalam atom. Struktur atom yang dapat digambarkan dengan mudah dan jelas dengan model atom Bohr digantikan dengan model matematika. Walaupun model atom yang baru ini lebih sulit digambarkan, akan tetapi dapat digunakan untuk menerangkan sifat-sifat kimia dan fisika unsur-unsur dengan baik dalam teori atom mekanika gelombang. Penggambarannya orbital yang dijelaskan melalui bilangan kuantum. Pada atom hidrogen dapat dijelaskan oleh 3 bilangan kuantum, tetapi untuk atom-atom yang lain diperlukan dengan bilangan kuantum keempat. Sampai sinilah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.